Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat di Facebook. Ada 4 Facebook, 3 Facebook lah yang aktif malam ini. Dan malam ini adalah malam yang berbeda untuk hari Senin, khususnya untuk FB konsultasi yang biasanya saya berbicara tentang gigi aja, tapi saat ini saya mulai untuk berbeda. Karena saya rasa teman-teman juga masih banyak yang membutuhkan. Teman-teman mungkin pastinya saat pandemi ini butuh tetap segar, butuh tetap sehat, butuh tetap imunitas tinggi. Jadi malam ini saya rubah program. Mudah-mudahan ini juga makin membantu teman-teman di era pandemi COVID ini. Sehingga yang tadinya masih gelisah-gelisah, terus masih khawatir, apalagi mungkin khususnya Sukabumi sepertinya sedang ada kenaikan paparan ya, tapi mudah-mudahan berita saya ini bohong. Sehingga kita coba untuk sharing. Ya, saya senang sekali malam ini didampingi oleh tim saya dari Kimia Farma Sukaraja. Alhamdulillah mau bergabung-gabung, bersharing-sharing, bercerita-cerita tentang kesehatan umumnya, karena memang bukan fakta ya, bukan bagian saya untuk kesehatan umum. Jadi malam ini saya mengundang seseorang anak muda, seorang dokter yang cantik banget dia ini, yang sama-sama kami praktek di Kimia Farma Sukaraja. Cuma saya bagian di poli gigi dan beliau ini ada di untuk kesehatan umum, dan kedepannya juga kita akan menerima untuk pelayanan kecantikan ya. Jadi teman-teman yang menyimak kegiatan malam ini ada kegiatan yang pertama kali dan berbeda. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu, dan materi ini kedepannya insya Allah akan saya share di YouTube Rumah Detok ANRSA. Jadi teman-teman saya informasikan silakan subscribe Rumah Detok ANRSA dan share kegiatan Senin malam. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara keluarga yang sedang kurang enak badan ya. Baik, saya sapa malam ini supaya waktu tidak terlalu lama juga. Teman-teman juga ingin buru-buru tahu materinya seperti apa. Ini berhubungan juga dengan kondisi saat ini. Selamat malam, Assalamualaikum Dr. Laisa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah dok, sehat. Ya, tadi kita juga ketemu nggak lama iya. ya di klinik, cuma ya apa ya, karena alhamdulillah pasien sekarang mulai banyak ya di klinik. Iya, alhamdulillah. Tapi ya bukan kita mendoakan orang sakit. Betul dok. Tapi ya kita coba untuk sambil menjelaskan juga ya bahwa tetap kita harus sehat. Karena sehat itu kan modal utama ya, modal utama artinya kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa bersenda gurau gitu dengan keluarga, ya kalau kita tubuh kita sakit ya. Tapi dengan cara sekarang ini kita juga bukan hanya praktek di klinik Kimia Farma aja ya, kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan secara umum ya, apalagi yang berhubungan dengan masalah virus corona ini. Enggak, Dokter Laisa, silakan diperkenalkan siapa dirimu dan enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Dr. Laisa Dinda Karina. Saya praktek di Klinik Kimia Farma Sukaraja di Sukabumi. Untuk malam ini saya akan sedikit sharing ya. Kita belajar sama-sama mengenai informasi ya yang lagi booming-boomingnya saat ini gitu ya, yaitu tentang COVID-19. Baik, mau saya share ya berarti ya, silakan. Ya, boleh dok.
yang baru masuk silakan di unmute ya. Nanti kalau misalnya mau konsultasi, mangga, karena teman-teman ini sharing malam ini sengaja saya buka linknya. Jadi silakan confirm di 081563737202 untuk menanyakan link akun, link ID dan password ya, atau nanti akan di-share oleh admin passwordnya apa dan ID-nya. Baik, saya share ya, Dr. Laisa ya, karena kita pakai iPad ya, jadi nggak ini. Oke, kita bismillahirrahmanirrahim. Nah, malam ini kita bicara tentang salah. Astagfirullahaladzim. Sebentar, saya kok jadi salah ini. Sebentar. Nah, alah. Nggak bisa di ini lagi. PPT-nya ya, Dok. Salah. Tadi saya buka. Sebentar. Tadi perasaan udah saya buka. Mana ya? Bentar. Lah, jadi lama deh. Jadi saya yang lama. Astagfirullah. Perasaan tadi udah saya di buka. PDF kayaknya, Dok. Masih di tempat download. Astagfirullah, tadi perasaan pokoknya judulnya hampir sama. Tadi saya buru-buru buka. Sikap yang membuat. Apa itu judulnya itu tadi teh? Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Berarti saya buka harus dari sini. Bentar ya. Nanti saya masuk dari sini. Bentar ya. Astagfirullah. Bahkan udah saya buka tadi. Iya. Ini kan ya. Sebentar kok jadi Ada ya, Dok. kecilkannya gimana ya? Oke, mangga. Ditampilkan ya, Dok. Udah ditampilkan? Tampil belum? Belum. Oh, belum ya? Iya, Dok. Kok belum ya? Sebentar. Ya. Udah. Ada, Dok. Oke, sama enggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah perkenalan ya. Nama saya Dr. Raisa Dinda Karina. Saya bekerja di Klinik Kimia Farma Sukaraja, Sukabumi. Ya, kita akan membahas ya sedikit tentang COVID-19 yang masih ramai dibicarakan pada saat ini. Karena kan angka kejadiannya kan semakin meningkat ya, Dok ya, dari hari ke hari. Sekarang saja sudah masuk kasusnya yaitu 498.000 di Indonesia, Dok. Ya, kasus meninggalnya juga sudah 15.884, sangat mengkhawatirkan ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelompok penyakit apa saja sih yang dapat meningkatkan resiko penularan COVID-19 ya, atau judul besarnya juga yaitu COVID-19 dengan penyakit penyerta.
Itu. Ya. Next dok. Oh ya, sorry. Ya, di sini informasi dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa COVID-19 itu diketahui lebih beresiko menyerang orang-orang dengan kondisi medis tertentu. Ya, kita mesti di-highlight nih kondisi medis tertentunya itu seperti apa ya. Jadi orang-orang yang sudah memiliki penyakit sebelumnya, penyakit penyerta sebelumnya. Misalkan hipertensi, kemudian juga diabetes mellitus, kemudian penyakit kardiovaskular. Nah, sangat sekali beresiko untuk tertular COVID-19. Nah, kemudian dapat menimbulkan komplikasi dan juga gejala yang lebih berat gitu. Menurut WHO menurut WHO juga gejalanya akan semakin berat ya, komplikasinya juga akan serius akibat COVID-19, lebih sering dialami oleh usia lanjut ya, misalkan orang usianya lebih dari 50 tahun ya, atau lebih dari 60 tahun atau lansia. Nah, itu sangat sekali beresiko untuk terpapar COVID-19 ya. Dan juga orang-orang yang menderita penyakit tidak menular yang kronis ya. Penyakit yang tidak menular yang kronis itu nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Next dok. Kenapa sih penderita penyakit tidak menular itu rentan terhadap infeksi COVID-19 ya? Penyakit tidak menular itu salah satunya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang pertama yaitu hipertensi, kemudian juga diabetes mellitus, kemudian penyakit paru sebelumnya, kemudian juga kanker, kemudian penyakit ginjal kronis. Nah, karena penyakit tidak menular ini bersifat kronis, yaitu terjadinya secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Itu. Kemudian penyakit tidak menular juga dia itu menyebabkan kondisi kesehatannya menurun secara bertahap. Karena sifatnya kan kronis. Jadi dia itu dalam jangka waktu yang lama yang nantinya penderitanya itu rentan terkena infeksi. Ya, kemudian penyakit tidak menular juga dia itu karena penyakitnya bersifat lama atau kronis, nah maka sudah terjadi kerusakan organ pada pasien. Seperti itu. Ya, dok. Nah, kita harus tahu ya apa saja jenis penyakit yang rentan terhadap COVID-19. Yang pertama yaitu yang sudah disinggung tadi, yang pertama yaitu gangguan pernafasan kronis. Nah, jadi pasien-pasien yang memiliki penyakit paru sebelumnya, misalkan PPOK. PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis. Nah, kemudian penyakit asma. Nah, sangat sekali rentan tertular COVID-19. Kalaupun nanti dia itu tertular COVID-19, gejalanya akan semakin berat karena PPOK itu disebut juga penyakit yang batuk-batuk lama, biasanya yaitu faktor resikonya orang-orang yang merokok, kemudian juga orang-orang yang pola hidupnya tidak sehat. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyakit kardiovaskular ya. Yang pertama penyakit jantung koroner, kemudian gagal jantung, stroke dan juga hipertensi. Ya, penyakit jantung koroner ini kan sudah terjadi kerusakan organ atau penyempitan di pembuluh darah jantungnya, sehingga fungsi dari jantungnya juga dia itu akan menurun ya, kemudian nanti bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya juga akan menurun, makanya rentan terhadap infeksi COVID-19 seperti itu. Next dok. Kemudian yang ketiga yaitu diabetes mellitus ya. Orang-orang dengan diabetes mellitus apalagi yang tidak terkontrol
maka pasien itu kan akan mengalami komplikasi. Nah, komplikasi diabetes itu banyak ya, bisa ke mata, kemudian juga bisa ke ginjal. Nah, dan juga akan menyebabkan komplikasi ke seluruh tubuh ya, misalkan komplikasi ketoasidosis diabetes, kemudian juga sepsis ya, atau infeksi di seluruh tubuh. Nah, ini juga penyakit diabetes akan menyerang sistem imun juga, ya. Nah, nantinya akan rentan juga terkena infeksi. Selanjutnya yaitu penyakit ginjal kronis atau misalkan yang sudah rutin menjalani prosedur cuci darah dan juga atau pernah mengalami operasi transplantasi ginjal sebelumnya. Ya, karena yang tadi terjadi kerusakan organ, kemudian juga sistem kekebalannya juga menurun akibat dari penyakit tersebut. Nah, maka rentan sekali terpapar COVID-19. Yang kelima yaitu kanker ya. Kanker itu bisa menyerang di sel seluruh tubuh, bisa ke otak, kemudian juga ke paru-paru, kemudian ke hati, kemudian ke ginjal ya. Nah, kanker ini biasanya juga dia menyerang sel darah putih. Nah, sel darah putih ini fungsinya untuk menyerang virus atau bakteri yang masuk. Kalau misalkan seseorang menderita kanker, nah otomatis dia itu akan menurun sistem kekebalan tubuhnya, ya, lemahnya sistem kekebalan tubuh. Maka dari itu akan mudah sekali terpapar virus gitu. Ya. Kemudian, oh iya tadi juga belum dijelaskan ya penyakit sebelumnya itu misalkan karena usia juga. Nah, karena usia itu sangat beresiko ya terpapar COVID-19. Biasanya pasien-pasien lansia. Nah, pasien-pasien lansia itu biasanya tidak khas ya. Kalaupun terserang COVID-19, gejalanya itu tidak khas. Misalkan paling banyak itu penurunan nafsu makan. Nah, selanjutnya penurunan dari perubahan perilaku, kemudian juga pasien-pasien lansia itu misalkan adanya penurunan kesadaran. Nah, maka kita harus curiga ke arah COVID-19 gitu sebelum gejala batuk pilek dan sebagainya muncul gitu. Pasien-pasien lansia biasanya dia itu tidak khas gejala COVID-nya gitu. Makanya harus digali lebih lanjut. Selanjutnya COVID-19 dengan komorbid atau penyakit penyerta sebelumnya ya. Misalkan pasien-pasien yang tadi sudah memiliki penyakit hipertensi, diabetes, kemudian juga penyakit gagal ginjal sebelumnya. Nah, kalau misalkan terkena COVID-19 itu kan dia merupakan virus ya. Bersifat biasanya kalau misalkan virus itu menyerang seluruh tubuh. Nah, maka sel-sel di dalam tubuh, organ-organ di dalam tubuh itu terserang ya. Tapi kalau COVID-19 ini dia itu menyerang sistem pernafasan. Gitu. Kalau misalkan penderita COVID-19 memiliki penyakit penyerta sebelumnya, yang pertama penanganan penyakitnya akan menjadi lebih kompleks ya, karena kan komplikasi tadi. Kalau misalkan memiliki penyakit paru sebelumnya, dia itu akan menjadi lebih berat gitu penyakit sebelumnya, ditambah kan COVID-19. Otomatis biaya kesehatannya juga akan lebih tinggi, kemudian waktu perawatannya akan lebih lama, dan harapan sembuhnya itu sangat kecil. Berbeda dengan pasien-pasien yang tidak memiliki penyakit penyerta sebelumnya. Gitu. Kemudian yang terakhir resiko perburukan dan kematiannya juga akan menjadi lebih besar. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kalau misalkan pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit penyerta sebelumnya, apa sih saran di tengah pandemi ini? Ya, kita sebagai dokter harus mengedukasikan kepada pasien tersebut, kepada masyarakat yang khususnya kalau misalkan sudah ada penyakit penyerta sebelumnya, misalkan punya hipertensi, punya diabetes. Nah, kita harus edukasikan kepada pasien karena orang
sistem imunnya itu mudah terserang virus gitu, maka harus minimal tuh berobat rutin, kontrol penyakitnya sampai terkendali. Misalkan kalau memiliki penyakit diabetes, ya kontrol diabetesnya, hipertensi kontrol tensinya gitu. Jangan sampai penyakitnya tersebut tidak terkendali. Nah, maka dari itu kalau misalkan pasien yang berbeda akan berbeda gejalanya pasien-pasien yang penyakitnya terkendali dengan pasien-pasien yang tidak terkendali gitu. Kemudian jika terserang COVID-19 juga akan beresiko mengalami perburukannya menjadi lebih kecil kalau misalkan penyakitnya yaitu penyakit sebelumnya atau penyakit komorbid sebelumnya terkendali. Seperti itu. Kemudian tambahan juga ya, kalau misalkan pasien-pasien dengan usia lanjut kan sangat mudah sekali beresiko tinggi untuk tertular COVID-19. Nah, biasanya kenapa sih pasien usia lanjut itu mudah tertular? Ya biasanya kan kalau misalkan sudah lansia itu karena sudah susah gitu ya, susah untuk menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga tidak patuh, kemudian juga karena nafsu makannya juga sudah menurun pada usia-usia lansia. Nah, maka dan juga sudah memiliki penyakit penyerta sebelumnya dan juga biasanya pasien-pasien lansia itu kan banyak ada juga ya di tempat perawatan bersama. Biasanya itu lebih lebih tinggi penyebarannya gitu, faktor resiko untuk terkenanya gitu. Kemudian pesan saya juga ya, saran untuk di era pandemi ini, yang pertama ya untuk selalu waspada ya, waspada untuk dan juga kita harus menerapkan protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, dan juga yang terpenting juga menjaga jarak ya, menjaga jarak dan juga hindari kerumunan. Kemudian juga yang terpenting yaitu sistem imun tubuhnya harus tetap sehat ya, yang tetap harus stamina-nya harus baik, kemudian juga asupan makanan juga harus bergizi dan juga kalau bisa minum vitamin setiap harinya gitu agar COVID-19 ini terhindar gitu dari kita dan juga keluarga. Seperti itu. Gitu dong. Baik, saya tutup ya. Oke. Saya mau tanya nih kira-kira. Oh ya, ini ada Mbak Pertanyaan? Rahmawati. Kira-kira Mbak Rahmawati, Assalamualaikum. Ada di mana nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Buat yang mau gabung atau apa saat ini di Zoom, bisa ada di Facebook di komennya. Silakan buka sebelum kegiatan selesai. Nah, Dr. Laisa kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau konsultasi kemana nih sebelum ada pertanyaan dulu? Boleh ke nomor saya, Dok, yang tertera. Disebutin aja. 0813 2499 2824. Baik, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau konsultasi atau mau tanya-tanya, silakan tadi ke nomor yang tadi disebut atau datang ke Kimia Farma ya, Dok ya? Iya. Betul, jadwalnya? Hari Senin sampai Sabtu, Dok. Senin sampai Sabtu ya. Silakan tapi sore ya. Sore. Ya, iya. Ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau tanya, mau konsultasi, mangga. Nanti juga kita juga ada kecantikan. Ini kita lagi persiapan ya Dr. Laisa ya untuk pelayanan kecantikannya ya. Iya, Dok. Apa namanya? Meliputi apa aja kecantikannya kira-kira?
Bisa konsultasi masalah kulitnya dok, ya masalah kulit wajah ya terutama. Kemudian juga kita juga nanti akan mengadakan treatment di klinik, misalkan untuk facial, kemudian treatment peeling, kemudian juga untuk menghilangkan ya bekas-bekas jerawat, menghilangkan jerawat, flek hitam gitu. Banyak dok. Orang dokternya cantik kok, udah cocok aja di kecantikannya. Saya mau tanya ini kira-kira nih tadi kan faktor-faktor predisposisi atau pencetus ya, apa namanya penyerta ya. Itu Iya dong. berpengaruh juga ke usia ya. Kalau misalnya usia muda itu kira-kira gimana ya dok? Kalau usia muda ya sebenarnya kalau misalkan virus itu menyerang tubuh tidak ini ya dok ya, maksudnya nggak pilih-pilih gitu. Karena sekarang juga banyak pasien-pasien dengan usia yang muda masih segar, kemudian juga sering olahraga, aktivitasnya maksudnya tidak baik gitu ya dok ya. Biasanya itu karena sistem imunnya dok yang turun, yang sedang menurun. Karena mungkin faktor dari asupan makanan, kemudian stresor juga. Ya, jadi semuanya tergantung dari sistem imun tubuhnya. Seperti itu dok. Kalau apa kemungkinan kesembuhan untuk usia muda itu dengan dibandingkan usia tua bagaimana? Kalau kemungkinan kesembuhannya jelas berbeda ya dok ya. Kalau misalkan usia muda itu kan dia masih apa namanya regenerasi selnya juga masih bagus. Kemudian juga biasanya dia belum punya penyakit penyerta sebelumnya dok. Jadi kan jarang gitu usia-usia muda sudah memiliki hipertensi, diabetes itu jarang. Nah berbeda dengan usia yang sudah lanjut biasanya sudah memiliki penyakit penyerta sebelumnya, hipertensi, kemudian juga diabetes, apalagi tidak terkontrol. Nah, itu biasanya yang menimbulkan perburukan gejala pada pasien-pasien lansia dan juga angka kesembuhannya juga kecil gitu dok pada pasien-pasien lansia karena tadi penyakit komorbidnya sebelumnya, ada penyakit penyerta sebelumnya gitu. Dan juga pada pasien-pasien lansia itu karena fungsi organnya sudah menurun dibanding usia muda dan juga sel-sel di dalam tubuhnya juga misalkan sel darah putih untuk menyerang virus yang masuk, bakteri yang masuk itu sudah menurun fungsi sel dan juga fungsi organnya. Nah, makanya perburukan gejala pada pasien lansia juga akan semakin berat. Itu indikasi awalnya gimana sih kalau kan tadi kan dibilang kalau pencetus ya kalau udah ada penyerta, maksudnya penyakit penyerta kan ada kelihatan banget ya apa namanya ya bukan kelihatan membingungkan gitu loh. Nah, iya. Kalau anak-anak yang masih muda kan belum terlalu membingungkan gitu ya. Jadi indikasi yang jelas-jelas tertampak gitu untuk pasien yang sudah yang terpapar kira-kira dalam hal yang ringan aja dulu itu seperti apa kira-kira? Kalau misalkan gejala COVID-19 itu yang paling ringan itu kan kalau virus itu sebenarnya self-limiting disease ya dok ya, jadi dapat sembuh sendiri, nggak pakai obat juga bisa gitu. Nah tapi berbeda dengan COVID-19. COVID-19 ini dia itu menyerang paru-paru yang bisa juga menyebabkan sesak nafas atau pneumonia kalau misalkan sudah berat. Kalau gejala ringannya yaitu misalkan cuma batuk pilek biasa, kemudian juga ada demamnya, demam batuk pilek, kemudian juga sesak nafas gitu. Kalau misalkan yang berat ditambah ada sesak nafasnya. Kalau yang ringan hanya batuk pilek biasa aja gitu. Jadinya sama aja kayak virus-virus flu gitu. Yang kalau nggak salah ya salah satu yang bisa kelihatan tuh dari ini juga ya hilang penciuman ya.
Oh iya, yang itu bisa, iya, penghidupnya iya dok. Ya, yang jelas biasanya kan, makanya Iya. kalau orang ketemu orang ada demam, kan indikasi untuk orang terpapar virus itu kan ada demam ya. Nah, Iya. paling kuat itu kan biasanya itu di penciuman ya, jauh penciuman ya. Iya dok. Terus kalau misalnya anak muda biasanya atau perokok itu bisa apa namanya sensitif nggak ya terhadap untuk virus tersebut ya? Karena ada beberapa kasus juga dia Iya benar pernah dok. minum, pernah narkoba gitu kan, terus perokok Iya. kan, itu pastinya juga sangat sensitif ya dari itu. Sangat sensitif dok, meningkatkan resiko penularan COVID ya. Kalau misalkan pasien-pasien dengan anak muda ya dok ya yang merokok gitu. Nah itu kan karena rokok itu kan banyak radikal bebasnya di dalam tubuh ya, banyak racunnya gitu. Nah racun tersebut ya itu nanti akan merusak organ di paru-parunya dok. Kemudian juga dia akan menimbulkan apa yang tadi ya, kerusakan organ, kemudian juga akan mengikat oksigen, mengikat apa ya, mengikat oksigennya itu maksudnya rendah gitu dok. Jadi pasien-pasien yang perokok itu dia sangat rentan terkena COVID. Nah karena yang tadi radikal bebasnya di dalam tubuhnya banyak gitu. Apalagi kan kalau rokok dia itu kan ke paru-paru. Nah maka jadinya sudah terjadi kerusakan organ gitu sebelumnya. Gitu. Makin berat ya kalau udah ke organ ya. Nyesek, Iya. tambah nyesek ya. Nambah nyesek dok. Tambah nyesek terus tambah apa ya? Ya sudah demam gitu kan, demam kemana-mana, virusnya kemana-mana, terutama yang akhirnya udah masuk ke jantung dan paru-paru ya, yang terjadi penyumbatan di paru-paru, pembengkakan di paru-paru gitu kan, termasuk penyumbatan di jantung juga bisa dong. Iya, ya itu juga kita juga sebagai dokter, apalagi saya sebagai dokter gigi juga sensitif juga sebenarnya. Iya. Juga dengan air liurnya kan, karena kan kalau nggak mau juga kan virus tertanam, kalau nggak salah betul nggak ya itu lebih banyak di dia apa ya, di organ pernapasan ya kalau nggak salah ya. Organ pernapasan dan air liur ya, dan itu kan air karena kan dropletnya itu dok, penularannya kan melalui air liur dropletnya. Ya itu dia ya, yang penting sekarang sih kita coba jaga imun aja ya. Iya betul dok. Jaga imun gitu kan, karena itu juga kan nggak bisa nggak bisa menjaga banget gitu. Kita menjaga ya, menghalangi orang bertemu dengan kita kan. Iya. Ya, yang penting tubuh kita aja up to date gitu kan. Maksudnya imun kita terjaga gitu ya. Jadi ya olahraga teratur, makan yang bergizi. Bergizi, apalagi saya suka goreng-gorengan, ampun. Iya. Susah itu dok. Tanpa gorengan dan kopi itu dah. Yang aduh. Susah. Iya, berat badan juga jadi meningkat gitu kan. PSBB atau apa ya? Iya. Secara juga ya jangan kemana-mana, akhirnya juga bukan PSBB, penambahan berat badan gitu kan. Iya. PSBB ya. Penambahan berat badan yang akhirnya ya Allah, ya itulah. Karena nggak ada aktivitas. Iya, apalagi saya datang ke rumah, diem, masuk ke klinik, ya kalau ada pasien ya bergerak, tapi kan nggak banyak diemnya juga gitu kan ya, ampun. Iya betul. Mana-mana harian klinik rumah balik ke arah kota, itu pun jarang gitu kan. Dengan indikasi sekarang juga mengerikan juga. Tadi masyarakat angka untuk yang terdampak COVID sekarang sudah tinggi sekali ya, apalagi tinggi banget tuh. Ya, Jakarta sekarang sudah PSBB lagi, padahal rencana saya besok minggu depan mau ke Jakarta, cuma betul dok. Lagi gitu kan. Ya, di klinik kimia farma itu sekarang sudah ada ini belum ya, tes atau cara untuk mengetahui apakah tes rapid ya, apakah udah rapid
Iya, sudah dok. Sudah ya? Iya, sudah ada tes rapidnya. Kalau misalkan untuk swab itu sudah ada juga, tapi untuk di Kimia Farma Pusat ya dok ya. Oh, udah ada ya swab ya? Iya, sudah ada. Oh. Udah ada di pusat di dok, di Kimia Farma 8. Oh, di KF8 ya? Iya. Oh, gitu. Udah penyediaan. Ya udah nanti mungkin saya minta kali. Tapi udah banyak ya kita. Banyak dok, tadi juga ada iya pasien yang biasanya untuk persyaratan gitu. Oh, gitu ya. Iya. Udah ada yang ketemu dengan yang reaktif belum, Dr. Laisa? Untuk saat ini sih belum sih dok ya, kalau saya praktek gitu. Okay, ya. Non reaktif ya semuanya. Tapi yang datang untuk di rapid di Dr. Laisa pas ketemunya pas mau sebagai persyaratan aja ya? Iya, persyaratan aja sih dok, jadi nggak ada gejalanya gitu, tanpa gejala. Iya. Waktu itu dapat laporan 1 orang yang positif. Itu waktu hari apa saya nggak datang ya, katanya sih, tapi langsung disteril sih sama admin. Tapi mudah-mudahan tidak aman-aman aja kita ya. Iya dok, amin. Baik, Mbak Ada pertanyaan nggak dok? Iya, ini ada Mbak Rahmawati. Ini tadi saya share, tapi kok mungkin belum ada yang masuk kali ya. Jadi Mbak Rahmawati ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini Mbak Rahmawati atau Ibu ada di mana nih? Saya buka. Apa hanya mau ini aja, nyimak aja, nggak apa-apa. Kita ada di praktek di Kimia Farma Sukaraja, itu di sebelum Kodim dari daerah kota. Dan alhamdulillah kita juga kemarin juga sudah melakukan ini ya, penyuluhan juga ya Dr. Laisa ya, di dekat klinik situ, sama di daerah Cirenghas, dan ada pengobatan. Ya kita coba untuk bagaimana tetap masuk ke masyarakat, memberikan motivasi atau ilmu lah, bukan ilmu ya, kalau di ilmu terlalu berat juga. Artinya mengingatkan lah, mengingatkan untuk kita tetap jaga sehat, karena penting juga. Ditambah dengan sebenarnya virus itu dibilang menakutkan apa merusak, itu sebenarnya iya ya. Hanya ya kita juga harus waspada, nggak usah terlalu takut juga, karena rasa takut itu malah apalagi dengan faktor pencetus atau faktor penyerta ya, yang tadi sudah ada diabetes, yang sudah ada penyakit paru atau penyakit jantung, itu bisa makin memperparah ya gitu. Nah itu tadi sudah dipaparin belum ya, untuk untuk bagaimana meningkatkan imunitas itu kira-kira seperti apa tuh Dr. Laisa? Meningkatkan imunitas yang tadi dok, misalkan olahraga yang cukup ya. Biasanya olahraga itu 1 hari tuh minimal 30 menit dok. Itu minimal dok. 30 iya, tapi rata-rata ya seminggu juga susah gitu. Oh ya. Terus apa lagi kira-kira? Kemudian juga yang kedua, asupan makanannya ya, sayuran, buah-buahan, kemudian karbohidratnya juga dikurangin gitu. Proteinnya justru yang harus ditingkatkan, misalkan ayam, daging gitu. Nah itu bagus dok untuk imunitas gitu. Kemudian juga kalau bisa minum vitamin. Minum vitamin sebenarnya sih nggak harus banyak-banyak ya dok ya. Misalkan kita dosisnya 500 mg, 1 kali 500 mg, jadi sehari 500 mg vitamin C gitu. Bisa CDR juga bisa, redoxon gitulah bisa dok. Kalau saya kemarin ada kasus, bukan kasus ya, ada teman atau beberapa teman cerita ada yang terpapar gitu kan, dan ternyata
ya memang saya kasih masukan untuk vitamin C dan ditambah dengan habat udah selain program saya kan. Nah, itu juga yang saya fokuskan juga itu bukan herbal, apa namanya, ramuan, rempah-rempah. Oh, rempah. Nah, teman saya kemarin itu dia minumin jahe, kunyit sama jahe, pokoknya semua ramuan-ramuan tuh disatuin gitu kan. Dan ada cuma jahe doang katanya tiap pagi dia minum kan. Tapi alhamdulillah gitu. Memang ya apa ya, kita juga sebenarnya kaya ya. Insya Allah vaksin-vaksin udah kita miliki sebenarnya ya. Jadi kita tinggal vaksin-vaksin alami aja yang kita butuhkan ya. Iya. Apa namanya, lebih simpel karena sebenarnya Indonesia itu kaya dengan rempah-rempah sebenarnya kan. Jadi ya itu ya salah satu juga ya yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh juga ya. Nah, sekarang kita mengalih sedikit. Tadi kan mau ada rencana untuk pelayanan kecantikan nih. Kira-kira kapan akan mulai nih? Jadi biar informasikan untuk teman-teman, mana tahu nanti ada yang mau melakukan perawatan karena wajahnya juga udah cantik, udah mulus gitu kan, masa sih nggak keluarkan sama pasiennya. Kira-kira insya Allah sih bulan depan ya dok ya. Untuk masa ya. Bulan depan. Kalau misalkan itu boleh konsultasi via WhatsApp juga boleh dok untuk sekarang masalah apapun lah gitu. Tadi diulang lagi Dokter Laisa biar saya ke nomor telepon. Boleh dok, ya. 0813 2499 2824. Sekali lagi 0813 2499 2824. Itu kita juga terima BPJS kan ya Dokter Laisa ya? Iya, terima BPJS. Untuk pelayanan apa aja BPJS-nya? Pelayanan umum dan juga gigi. Gitu. Baik, teman-teman di Facebook konsultasi maupun Facebook Rumah Detok AL Resa, ini adalah suatu apa ya, kita memberikan ya, masukan di saat pandemi ini. Jadi tadi kan Dokter Laisa sudah memaparkan kasus-kasus penyerta ya yang pencetus lebih berat gitu kan. Kalau misalnya kita terpapar atau tidak terpapar. Karena dengan kasus-kasus yang sudah ada dalam tubuh itu harus diwaspadai. Kalau kita tidak mewaspadai itu akan sangat rentan. Rentan itu dalam arti kata ya dengan kelelahan, capek, imunitas kita turun, terus masuklah virus, termasuk virus corona, akhirnya itu makin memperberat. Nggak enak loh kalau udah asma itu, saya juga sebenarnya punya asma juga ya. Kalau misalnya udah, apalagi tambah berat badan naik, aduh, sama apalagi dengan saya suka gorengan juga, ya ampun, itu sangat apa ya, sangat nggak nyaman. Dan ada beberapa teman yang mengatakan, yang pernah terpapar mengatakan bahwa, aduh itu namanya kayak aib gitu ya. Jadi apa ya? Jadi sangat menakutkan. Menakutkan tuh dalam arti kata jadi gemper lah kan kalau orang Sunda bilang, tambah memperparah gitu kan, dan memang nggak nyaman gitu. Nah itu juga teman-teman tadi sudah dipaparkan, cobalah yang memiliki faktor predisposisi atau faktor pencetus itu coba dijaga. Ya. Yang penting terkontrol ya dok. Ya, yang penting terkontrol, terus termasuk pikirannya. Karena yang paling besar itu adalah faktor dari pikiran. Itu pikiran itu pencetus terbesar untuk kondisi pH ya. Karena kalau orang sakit itu kan pH-nya dalam kondisi asam ya.
ditambah dengan faktor makanan, ditambah dengan faktor apa namanya yang lain-lain itu makin memperberat. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi kita jaga kesehatan dimulai dari diri kita sendiri dan kita sharekan ilmu-ilmunya untuk teman-teman, untuk keluarga supaya ini jadi bermanfaat. Ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, silakan datang ke Klinik Kimia Farmasi Praja. Kita terima BPJS juga, itu nanti ada admin Teh Mbak Dilah sama Teh Dita yang akan menjelaskan bagaimana untuk pelayanan BPJS kami di apotek kimia di Klinik Kimia Farmasi Praja. Nomor faskesnya sudah tercantum di deskripsi broadcast di Facebook. Jadi teman-teman bisa langsung mungkin kalau misalnya dekat dengan Kimia Farma daripada jauh-jauh bisa ke tempat kita dengan merubah kode faskesnya lewat aplikasi JKN, mudah sekali. Dan pelayanan untuk BPJS itu ada kita baru ya nanti kedepannya mungkin akan bertambah ya. Ada baru pelayanan konsultasi tentang gigi dan mulut itu bersama saya dan umum salah satunya dengan Dokter Laisa. Itu kedepannya juga kita ada kecantikan, insya Allah kita lagi persiapan bulan depan ya. Jadi nanti akan pelayanan peeling, aduh saya kurang paham ya Bapak cara melainkan. Yang penting saya ini aja cuci muka aja dah. Gitu kan. Ya, jadi insya Allah pelayanan kecantikan kita layani, cuma kalau kecantikan pastinya tidak tercover BPJS. Ya, jadi insya Allah akan lengkap pelayanan di Kimia Farmasi Praja. Jadi mangga kalau misalnya ada yang mau konsultasi silakan nanti bisa hubungi Dokter Laisa atau langsung datang ke Kimia Farmasi Praja. Jadi bisa ngobrol-ngobrol terutama tentang kasus yang saat ini pandemi dan kecantikan. Mungkin itu aja Dokter Laisa. Terima kasih sudah sama-sama ngobrol saat ini di program saya. Karena saya senang sekali dengan kita ngobrol-ngobrol di sini. Biasanya sih saya sebenarnya orangnya introvert toh. Cuma memberanikan diri aja mengikuti era zaman ya, karena kita nggak bisa diam aja gitu kan untuk betul dok. Ketemu orang. Jadi apalagi di kondisi kita work from home ya. Distancing gitu kan, jadi asik juga dengan ngobrol-ngobrol via podcast, via internet seperti ini. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Facebook di konsultasi maupun di Facebook Rumah Detok Air Laresa, silakan simak terus, tune in terus kegiatan kami tiap hari Senin. Nanti dengan tema dengan tema yang berbeda. Saya juga belum tahu minggu depan siapa yang akan jadi narasumber. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita tetap selalu sehat dan bahagia. Karena kuncinya untuk kita menuju harapan adalah sehat dan bahagia. Itu bisa kita capai dengan diri sendiri karena tubuh kita itu adalah dokter yang paling luar biasa. Jadi silakan share, silakan subscribe YouTube saya Rumah Detok Air Laresa, dan monggo kalau ada yang mau konsultasi datang ke Klinik Kimia Farmasi Praja. Dari arah kota itu sebelum Kodim atau PCP, dari arah kota Sukabumi maksudnya ya, karena kami di Sukabumi. Kalau dari arah Bandung itu dari arah barat itu sebelah kanan ya, sesudah Kodim, sesudah PCP. Terima kasih sekali lagi Dokter Laisa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti saya kabarin jadwalnya seperti apa. Dan mudah-mudahan bisa jadi manfaat juga ya ilmu. Amin. Dan orang-orang juga bisa selalu nyaman dan ada yang mau konsultasi juga.
Ya. Iya. Sampai ketemu lagi sahabat-sahabat Facebook. Saya akhiri kegiatan malam ini. Semoga semua ini dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.